Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kombel SMP Negeri 1 Wanadadi akan menyajikan melalui komunitas belajar Spensawana Learning Center yang akan berpartisipasi dalam GTK Jambore 2024. Komunitas Spensawana Learning Center memiliki misi yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar murid. 2. Meningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka. 3. Meningkatkan kompetensi guru dalam memberdayakan potensi sekolah. Marilah Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kami dalam GTK Jambore 2024. Semoga menginspirasi. Situasi di SMP Negeri 1 Wanadadi. Transformasi pendidikan di Indonesia menuntut setiap satuan pendidikan melakukan transformasi dalam pengelolaan satuan pendidikan. Tujuan utama dari penyelenggaraan satuan pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, satuan pendidikan harus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. SMP Negeri 1 Wanadadi berkomitmen untuk melakukan transformasi pengelolaan satuan pendidikan, salah satunya melalui dibentuknya komunitas belajar dalam sekolah. Dalam pengelolaan Kombel, satuan pendidikan mencermati dan merefleksikan rapor pendidikan sebagai dasar untuk membuat program kerja. Implementasi kurikulum merdeka atau IKM dalam pengelolaan kegiatan kokurikuler P5 merupakan salah satu bentuk transformasi pendidikan yang harus dihadapi oleh guru. Masih banyak mikonsepsi tentang pengelolaan P5 pada guru, sehingga hal tersebut mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dalam IKM, terutama dalam pengelolaan P5. Tantangan. Yang pertama yaitu bagaimana mensinergiskan tim inti dan guru pendamping dalam pelaksanaan proyek sehingga tujuan proyek tercapai. Kedua, jumlah peserta didik yang tergolong banyak menuntut guru harus dapat mengelola P5 agar lebih berdampak positif pada murid sehingga pelaksanaan P5 lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang pada akhirnya murid dapat mengejawantahkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu bagaimana guru dapat merancang dan menyajikan proyek yang bermakna bagi murid sehingga akan berdampak positif pada murid. Berdasarkan rekomendasi BPD 2022 dalam iklim literasi, kami mengambil poin benahi 4 untuk dilaksanakan di tahun 2023, yaitu pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait literasi melalui komunitas belajar Spensawana Learning Center. Tim kecil. A. Membahas visi, misi, nilai, dan program kerja. B. Visitasi 1. Pemantapan visi, misi, dan nilai bersamaan pengawas pembina. Visi, terciptanya Kombel yang kolaboratif dan berdaya. Misi. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar murid. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam memberdayakan potensi sekolah. Nilai-nilai. Yang pertama, semangat belajar. Kedua, kolaborasi. Tiga, memberdayakan potensi. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap perkembangan siswa. C. Visitasi 2. Pemantapan program kerja. D. Sosialisasi Spensawana Learning Center ke seluruh wadah sekolah. Kegiatan Kombel. A. Peningkatan pemahaman anggota terhadap regulasi kurikulum merdeka melalui kegiatan IHT dan workshop. B. Peningkatan kualitas pelaksanaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler melalui IHT, berbagi praktik baik, workshop, refleksi, supervisi kelas, dan lesson study. C. Meningkatkan budaya kolaborasi yang berkelanjutan melalui kegiatan berbagi praktik baik dan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wanadadi. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan workshop pembuatan modul proyek penguatan profil Pancasila SMP Negeri 1 Wanadadi. Modul proyek penguatan profil belajar Pancasila dalam komunitas belajar Spensawana Learning Center. Nanti ketika membuat modul P5, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita merancang proyek yang di situ memenuhi kebutuhan murid. Nanti Bapak Ibu merancang berdiferensiasi, jangan lupa itu berdiferensiasinya. Terus kalau bisa kita juga menumbuhkan student agency. Kita 14 minggu depan, pertama pengumpulan anak-anak nanti ke anak ini. Yang kedua ada workshop langsung pembuahan terkait nanti ada praktek pembuatan pastry. Dan praktek belajar ada dua, satu bimbingan dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akar mulia, yang kedua keluarga mulia. Kemudian elemennya untuk yang pertama apa kepada alam, sub elemennya itu menjaga lingkungan alam sekitar. Dan nanti untuk dimensi yang kedua Bangunan Cibaragaku dengan topik disiplin diri untuk kegiatan yang akan kita laksanakan dalam tema Bangunan Cibaragaku. Yang pertama adalah kita rencananya akan mengundang narasumber dari Puskesmas Wanadadi 1. Setelah diskusi tadi tiap tim tema P5, kita lanjutkan kegiatan kita untuk masing-masing tim mempresentasikan rencana proyeknya. Nanti teman-teman yang lain memperhatikan dan memberi masukan sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Ya Bapak Ibu, ini program tema gaya hidup berkelanjutan
Yang subtemanya itu Keep Clean as Your Habit. Nah, kami tim gaya hidup berkelanjutan itu yang pertama kegiatannya adalah pengenalan tentang sampah organik dan anorganik, pemanfaatan sampah dan prinsip 3R. Kemudian ada siswa mencari dan menganalisis permasalahan sampah yang ada di SMP kita, SMP Negeri 1 Wanadadi. Kemudian siswa mencari solusi dan dipresentasikan di kelas. Tim kami yaitu Bangunlah Jiwa Ragaku dengan tema disiplin diri. Yang pertama adalah senam dengan senam foto-foto dan memilih. Setelah kami mengikuti penjelasan pembuatan modul P5 dari Kombel, kelompok kami merancang beberapa kegiatan untuk tema kewirausahaan kelas 7. Berikut kegiatan yang akan kami paparkan, yang mana kita ambil dari keripik pisang, keripik salak dan keripik nangka. Lalu yang ketiga, ada market day yang nanti akan diadakan di bulan Desember. Selanjutnya ada pembuatan joint flower organza di awal tahun depan 2025. Baik Bapak Ibu, berdasarkan materi atau agenda yang telah kami paparkan, apakah ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ibu Radmini, silahkan. Dari paparan yang sudah dijelaskan, ada beberapa kegiatan yang menggunakan itu sepertinya ada pihak luar. Apakah perlu kerjasama dengan pihak luar untuk MOU atau bagaimana? Dan pastinya harus dengan yang bersangkutan. Nanti kita harus berinteraksi. Bapak Ibu, setelah melalui kegiatan Kombel Speksawana Learning Center dalam pembuatan modul ajar untuk P5, dapat disimpulkan Bapak Ibu tadi sudah membuat tahapan modul melalui 5 konsep tahap. Yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua kontekstual, yang ketiga tahap aksi, yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Itu semuanya sudah ada di dalam modul, sampaikan kepada peserta didik. Terima kasih kepada Kombel Speksawana Learning Center yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini menjadi tambahan untuk ilmu Bapak Ibu di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Pelaksanaan P5 tema kearifan lokal Wonderful Banjarnegara. Kegiatan yang pertama yaitu Stadium General. Guru menjelaskan gambaran pelaksanaan proyek. Yang kedua, mulai dari diri. Murid merefleksikan diri terkait tema kearifan lokal Banjarnegara dengan menyebutkan apa yang sudah mereka ketahui tentang makanan tradisional Banjarnegara, tempat wisata di Banjarnegara, budaya batik tradisional Banjarnegara, dan sejarah Banjarnegara. Yang ketiga, murid mempelajari sumber belajar sesuai minatnya, yaitu paparan, video, atau kunjungan langsung ke Pasar Induk, Desa Wanadadi. Yang keempat, sekolah mengundang narasumber luar sebagai sumber belajar lain bagi murid. Yang kelima, murid mempresentasikan hasil belajarnya di hadapan teman-teman satu kelas. Yang keenam, murid menyampaikan hasil belajarnya sesuai minatnya, bisa dalam video, infografis, paparan, minibook, mading, dan lain sebagainya. Ketujuh, pada topik sejarah Banjarnegara, proyek dilaksanakan melalui kegiatan teatrikal sejarah Banjar Petambakan. A. Murid diberi kebebasan dalam memilih salah satu peran dalam kegiatan teatrikal, yaitu sebagai tim properti, tim penari, tim gamelan, dan sebagai tim pemeran, yaitu pementasan teatrikal sejarah Banjar Petambakan. Belum ada kegiatan Kombel di SMP 1 Wanadadi, pemahaman saya mengenai kegiatan P5 hanya menghasilkan sebuah produk pentas seni dan lain sebagainya. Ternyata setelah ada kegiatan Kombel di SMP 1 Wanadadi, mindset saya berubah. Ternyata kegiatan P5 tidak hanya sekedar menghasilkan produk saja, akan tetapi yang lebih penting adalah kegiatan P5 penanaman karakter, belajar Pancasila. Hanya Kombel di SMP 1 Wanadadi, kami jadi belajar untuk anak-anak peserta didik tidak berpesan lagi pada Indonesia, kami menerapkan adanya sebut garis itu. Di awalnya kita masih belum bisa memahami apa itu pembelajaran organisasi dan P5. Bagaimana penerapannya terhadap peserta didik. Setelah adanya kelompok belajar bersama kita bisa sharing melalui IHT, diseminasi maupun berbagai praktek. Dari situ kita tahu inti dari pembelajaran berdifferensiasi. Berdasarkan rapat mutu tahun 2022, data kemampuan literasi di awal pada angka 2,14 mengalami kenaikan sebesar 95,69 menjadi 97,83 di tahun 2023. Setelah pendidik mendapatkan pemahaman kurikulum merdeka melalui komunitas belajar. Semoga kegiatan-kegiatan kami dapat menginspirasi pada satuan pendidikan lain. Demikian kegiatan komunitas belajar Speksawana Learning Center. Semoga dapat menginspirasi pendidik di Indonesia untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.